Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya potongan keempat dari hadis adalah jawaban Nabi SAW. Tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian. Ya. Di situ ada footnote ditulis nomor 79, yakni kalian melaksanakan kewajiban kalian seperti taat kepada mereka. Maksudnya para pemimpin. Sekarang pemimpinnya zalim. Apa tugas kita? Ya kita jalankan apa yang Allah perintahkan. Kita kan disuruh patuh. Ya patuh saja selama bukan maksiat. Dan tidak melawan mereka. Nggak usah kita ribut. Ya. Kita coba berusaha menasihatin, meluruskan. Gitu. Saya katakan, kata penulis, hal ini dibatasi selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Sebagaimana yang ada dalam hadis Ubadah yang sahih. Ya. Maksudnya adalah, kalau pemimpin itu betul-betul sampai pada kekufuran, seperti misalnya menutup masjid. Nggak boleh ada sekolah Islam, nggak boleh ada masjid. Melarang umat Islam ibadah itu lain. Dia sudah menahan orang untuk ibadah kepada Allah SWT, itu hukumnya berbeda. Tapi kalau kita masih boleh sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa majelis ilmu, udahlah, doakan supaya dapat hidayah. Ya. Dan jangan perbanyak musuh ya. Ini yang saya pernah jelaskan. Banyak orang subhanallah di Indonesia ini kayak jadi seperti kacang goreng saja ya. Membicarakan orang, pemimpin-pemimpin. Dicaci maki fisiknya, caci maki mukanya, caci maki apanya. Terus kalau kita tidak bisa ketemu dan tidak bisa minta maaf di dunia, yakin nggak kalau kita ini akan ketemu di akhirat? Itu keyakinan seorang muslim loh. Ketemu. Pernah Urwah bin Zubair rahimahullah menemui seorang anak muda mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim waktu itu. Orang yang tidak sefaham dibunuh sama dia. Walaupun ulama, dia nggak pusing. Gitu kan? Maka anak muda ini caci maki terus kerjanya. Dicaci maki pemimpin itu, Hajjaj ini. Dia begini, dia begini, dia begini. Oleh Urwah bin Zubair dipegang tangannya. Kata Urwah, wahai saudaraku, jaga lisanmu. Ya. Sesungguhnya kamu ya, dan orang yang sedang kau bicarakan akan ketemu hari kiamat. Kamu dan orang yang kau bicarakan akan dipertemukan pada hari kiamat. Kalau ada orang yang ada orang yang dizalimi oleh Hajjaj, oleh pemimpin sekarang ini, namanya dia Hajjaj kebetulan. Dia ada orang yang dia zalimi, maka pasti Allah akan memberikan hak orang yang terzalimi darinya. Mau nggak mau, Allah akan hukum dia. Tetapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan Hajjaj hak-hak dari orang yang menzaliminya. Sekarang dia zalim nih, diambil tanahnya orang, dia segala macam. Oke, dia dihukum sama itu. Kita gunjing dia, kita juga dosa kan? Berarti kita nanti akan diambil pahala kita, dikasih kepada dia, walaupun dia orang zalim. Kan jadi masalah. Lalu untuk apa kita masuk ke wilayahnya orang lain? Lebih baik kita bilang, ya Allah berikan hidayah. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu lagi masak di dapur bicara politik. Untuk apa? Goreng tempe apa? Itu urusannya laki-laki, nggak usah masuk ke sana. Hah? Di pinggir jalan di warung kopi bicara masalah politik di pinggir got, ya nggak nyambung semuanya. Ini penonton bolanya lebih hebat daripada pemain bolanya nih. Begitu tendangan bolanya gagal, bodoh gitu ya. Padahal sebenarnya dia kalau masuk tendang belum tentu bisa. Sekarang ibu-ibu saya tanya, kalau seandainya rumah kita berantakan rumah ini, lalu kita mau bersihin, di sini berantakan, sana berantakan, tumpah segala macam. Rumah ini sebesar ini saja, taman kita lagi banyak rumputnya, kita mau kerja sendirian. Berapa lama dibutuhkan waktu? Capek atau tidak? Bagaimana kalau 2 rumah? Bagaimana kalau 10 rumah? Bagaimana kalau 1 RT? Bagaimana 1 RW? Bagaimana kalau 1 kecamatan? Bagaimana kalau 1 wilayah? Bagaimana kalau 1 negara? Seperti orang urus, seperti mau goreng kerupuk gampang. Enggak gampang. Kita aja kadang-kadang punya masalah sama tetangga, 1 orang sudah pusing luar biasa. Lagi ribut sama 1 orang teman. Misalnya masalah rumah tangga, ribut sama istri atau sama suaminya. Pusing dia nggak bisa. 1 orang, bagaimana urus 1 negara? Udah lebih baik kita jangan campuri wilayah itu. Karena masalahnya, Nabi SAW wasiatkan loh ini. Kalau terjadi itu ada pemimpin zalim, yang kalian lakukan apa? Lakukan yang telah menjadi kewajiban kalian. Disuruh patuh pada hal yang tidak melanggar agama.
Kalau kita pakai KTP, paspor, segala macam, rambu-rambu lalu lintas, patuhi aja. Kan tidak ada pelanggaran agama, ya sudah. Kita patuhi saja yang itu. Kalau yang melanggar agama, jangan dipatuhi. Kan memang konsep agama gitu. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiyati khalik. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, padahal yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Jadi di sini kita harusnya lakukan ini. Berikan hak mereka dari kalian. Dan yang kita belum dapat. Saya sebagai warga negara belum dapat bagian saya ini dan itu. Saya dizalimi, dikenain pajak, dikenain ini, dikenain itu. Apa kata Nabi SAW? Ini wasiat Nabi loh ya. Bukan perkataan saya. Apa kata Nabi? Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Percuma minta sama mereka nggak dikasih kan? Udah minta sama Allah langsung. Sang Pencipta. Ya Allah, saya mau ngurus surat rumah saya ditipu nih. Ada orang buat sertifikat palsu. Kita sudah coba urus di pengadilan malah kita kalah. Ya Allah, saya kembalikan urusan ini kepadamu ya Allah. Bukan cuma bumi, alam semesta ini miliknya Sang Pencipta Allah, langit dan bumi. Keluhkan langsung kepada Sang Raja. Sampai pepatah bahasa Arab berbunyi, kalau engkau keluhkan kepada Raja dunia, maka engkau akan rugi. Karena paling tidak dia melihat dirimu apakah kamu punya kedudukan atau tidak sehingga bisa menambah kedudukan dia. Tapi kalau kau minta kepada Sang Pencipta Allah, maka tidak akan berpengaruh permintaanmu dan permohonanmu kepada kedudukan Sang Pencipta Allah. Allah akan berikan kamu kedudukan yang terbaik di dunia. Jadi nggak ada sesuatu yang rugi kalau kembali kepada Sang Pencipta Allah. Ini potongan wasiat Nabi SAW, ya, potongan dari hadis kita yang keempat dan sekaligus hukumnya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita coba menjalankan tugas kita.